Karena yang ada di masyarakat itu selalu berpikir bahwa wah, saya hipertensi, saya harus minum obat seumur hidup. Betul. Dan betul. saya takut ginjal saya nanti rusak. Nah, betul. ini mitos yang membahayakan karena justru banyak pasien yang kemudian memilih untuk menghentikan obat hipertensinya, itu justru datang ke kita itu dalam kondisi gagal ginjal. Dengan kita melakukan pengukuran tekanan darah ya sendiri atau bahasanya home blood pressure monitoring atau pengukuran tekanan darah di rumah ya, itu dilakukan, ternyata banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun pemirsa, kembali saya Novi Balga hadir untuk Anda dalam program kita Tanya Dokter. Dan program ini merupakan kerjasama IDI, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Lampung dengan rilis IDTV. Dan hari ini tema kita sangat menarik, jadi setiap kita podcast itu semuanya menarik. Hari ini adalah tentang ukur tekanan darah secara akurat, kendalikan untuk hidup sehat dan lama. Wah, dokternya siapakah? Ini dia, ada Dr. Sigit Pratama Yustisia Nasruddin, spesialis jantung dan pembuluh darah, VH Mars. Halo dok. Halo. Terima kasih sudah hadir dok. Yeah. Ini temanya benar-benar sangat menarik hari ini. Dan pemirsa, dokter ini adalah dari PERKI. PERKI itu adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia. Dok, ini kalau PERKI ini, Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular itu apa dok? Ya, jadi itu merupakan perkumpulan dokter-dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Jadi kita ada di pusatnya di Jakarta, kemudian di cabang-cabang termasuk di Lampung. Oke. Di Lampung sendiri itu sekitar 20-an orang anggotanya. Oh gitu, masih sedikit ya dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Dia kalau spesialis jantung nggak jantung aja gitu nggak ya? Udah pasti dengan pembuluh darah? Ya. Jadi itu merupakan satu kesatuan sehingga kita memberikan pelayanan itu secara menyeluruh karena kita ketahui bahwa organ jantung itu selalu berhubungan dengan pembuluh darah gitu. Sehingga kalau ada suatu masalah pada jantung termasuk juga pembuluh darahnya itu kita lakukan tata laksana. Tata laksananya, oke. Dan menurut Dokter Sigit ini kita ambil tema ini dalam rangka Hari Hipertensi ya. Hari Hipertensi Internasional? Iya, internasional. Tanggal berapa jatuhnya? Itu diperingati setiap tanggal 17 Mei setiap tahunnya. Tanggal 17 pas banget nih. Jadi kalau hipertensi kaitannya dengan jantung dan pembuluh darah nih dok. Kan temanya tentang hipertensi ya, kita dalam rangka hipertensi. Kaitannya sama ini apa dok? Ya, jadi sebelumnya saya jelaskan bahwa kenapa sih perlu adanya dalam tanda kutip perayaan Hari Hipertensi? Sebenarnya simple. Kita pingin setiap orang atau masyarakat secara umum itu aware terhadap hipertensi. Hipertensi itu bahasa umumnya adalah tekanan darah tinggi. Kenapa tekanan darah tinggi menjadi suatu isu yang penting dan perlu diperingati setiap tahunnya? Karena ternyata kita pakai data di Indonesia saja, data dari Riskesdas tahun 2018 itu penderita darah tinggi di Indonesia itu mencapai 34%. Dari jumlah penduduk? 4%. Wih, cukup banyak. 1/4 lebih ya? Diperbarui data tahun 2023 itu turun, cuman masih signifikan di angka 30-an%. Gitu. Itu artinya kalau kita di ruangan ini itu bertiga, satu di antara kita itu penderita hipertensi gitu. Jadi angka yang cukup fantastis. Kenapa hipertensi itu sangat tinggi? Salah satunya hipertensi itu kita sebut silent killer. Jadi artinya pembunuh yang tidak kelihatan, diam-diam. Gitu. Kenapa diam-diam? Karena banyak di antara kita yang tidak tahu bahwa ternyata kita memiliki darah tinggi. Gitu. Nah, karena ketidaktahuan kita bahwa kita menderita darah tinggi, sehingga kita abai. Nah, sedangkan tingkat kealfaan atau keabaian kita itu berakibat cukup fatal. Bisa kematian ya dok? Itu yang paling berat, kematian gitu. Sedangkan kita kalau bahasa medisnya itu kita setiap penderita hipertensi itu ada namanya target organ damage. Artinya
ada target organ di dalam tubuh kita itu yang mengalami kerusakan akibat hipertensi. Apa saja itu bisa mulai dari kepala, otak, kemudian mata, gitu, kemudian jantung bisa menyebabkan serangan jantung kalau terjadinya di jantung, di otak bisa mengalami stroke, di mata bisa mengalami kebutaan, di ginjal bisa menyebabkan gagal ginjal, di pembuluh darah kaki bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah kaki. Di pembuluh darah besar misalkan aorta bisa menyebabkan diseksi aorta, pada wanita hamil bisa menyebabkan preeklamsia atau eklamsia. Jadi ibunya dalam kondisi hamil itu mengalami kejang-kejang dan itu bisa membahayakan ibu dan janin. Karena spektrum yang begitu luas itu, sedangkan kita tidak mengetahui kita menderita hipertensi, maka tingkat tadi yang ibu bilang morbiditas, tingkat kesakitan, tingkat kematiannya itu menjadi meningkat gitu. Itu yang menjadi tugas kita bersama, tidak hanya dari pemerintah, Kementerian Kesehatan, para dokter umum, dokter spesialis, dan juga teman-teman yang lain termasuk juga media untuk sama-sama kita memberikan edukasi, kita memberikan pengetahuan sekaligus mengingatkan kembali pada orang awam secara umum atau masyarakat luas dan juga para penderita hipertensi. Dan jangan takut ya, penelitian, pengobatan, teknologi di bidang hipertensi ini setiap tahunnya semakin maju dan berkembang, sehingga kalau kita didiagnosis memiliki darah tinggi atau hipertensi bukan berarti kiamat. Nah, gitu. Justru yang perlu kita lakukan adalah tadi nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut terkait pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan tekanan darah. Kalau kita bisa mengetahui bahwa kita secara dini kita memiliki tekanan darah yang tinggi, itu bahkan kita tidak perlu minum obat. Gitu. Kalau di awal kita sudah tahu dan itu relatif yang masih ringan, kita nggak perlu minum obat. Gitu. Jadi kata dokter tadi pemirsa, kalau kita sudah tahu lebih awal bahwa kita nih ada darah tinggi, nggak harus minum obat. Karena setahu saya kalau udah kena hipertensi itu harus minum obat seumur hidup, betul ya dok ya? Ya, jadi gini. Jadi nanti begitu kita lakukan pengukuran tekanan darah, kita akan tahu tekanan darahnya berapa. Gitu. Nah, kalau tekanannya masih ringan, hipertensi stage 1 atau hipertensi awal gitu ya, tekanan darahnya sekitar 140. Jadi secara umum dikatakan tekanan darah tinggi itu kalau kita lakukan pemeriksaan dan didapatkan hasil yang valid di atas 140 mm air raksa per di atas 90 mm air raksa. Nah, itu dikatakan hipertensi. Kalau di atas 140, pernya dok? 90. Per 90, Jadi kalau kita baru awal terus didiagnosis hipertensi stage 1 itu tanpa adanya penyakit lain, penyerta lain, mungkin kita bisa dengan pola hidup sehat saja untuk mengendalikan tekanan darah tinggi dengan tetap dievaluasi gitu loh. Sebenarnya banyak banget sih saya mau tanya loh. Termasuk ibu saya tuh meninggal karena hipertensi sampai stroke. Stroke ringannya sampai ke 3 kali gitu. Yang saya mau tanya nih dok, kan kita tuh nggak tahu ya, seperti dokter bilang di awal, kita kadang nggak sadar bahwa kita nih hipertensi darah tinggi. Karena ada yang berasa, ada yang enggak. Nah itu kenapa dok ya? Apa bedanya? Ya, jadi seringkali begitu dilakukan pemeriksaan itu pasien banyak yang kaget gitu. Bener dok saya hipertensi gitu loh. Jadi memang tidak selalu, jadi ini faktanya. Kadang mitosnya itu adalah hipertensi pasti sakit kepala. Enggak juga gitu. Makanya tadi di awal saya sebutkan bahwa hipertensi itu kadang disebut sebagai silent killer gitu. Jadi dia diam-diam tidak ada keluhan tapi ternyata tensinya 160 gitu loh. Jadi tergantung mekanisme tubuh seseorang tersebut merespon gitu. Jadi ada yang dia menimbulkan gejala baik yang ringan sampai yang berat. Misalkan yang ringan hipertensi misalkan pusing-pusing ringan gitu. Sampai yang berat yaitu dia bisa penurunan kesadaran, nyeri dada, bahkan langsung stroke ya dok? Ada yang bisa langsung stroke gitu. Dan ketika kita bicara hipertensi itu kita bicara tentang hulunya awalnya, dan hilirnya itu ya bisa berbagai macam, bisa ke stroke, bisa ke serangan jantung, gitu, bisa serangan gagal jantung ginjal. Itu bagian dari hipertensi ya dok ya? Iya gitu. Jadi itu
yang perlu kita sadari, yang perlu kita edukasi ulang kepada masyarakat bahwa sedini mungkin kita memeriksakan diri, memeriksakan tekanan darah, maka kita sangat bisa untuk mengendalikannya. Jangan sampai kita datang sudah stroke, tentu itu lebih sulit. Gitu. Iya betul. Terus gini dok, biasa untuk orang yang terkena hipertensi, itu ada batas usia nggak? Bisa paling muda dari berapa sih biasanya gitu? Ada hipertensi untuk anak kecil juga bisa, gitu. Sampai yang dewasa juga ada. Anak kecil juga bisa. Sebabnya apa sih dok itu hipertensi itu dok? Banyak faktor ya, faktor keturunan bisa, gitu. Pola makan ya, pola makan bisa. Misalkan makan makanan yang banyak mengandung garam, yang asin-asin meskipun enak. Itu juga bisa menyetuskan terjadinya hipertensi. Kemudian pola hidup yang nggak sehat, ya misalkan jarang bergerak, jarang olahraga, gitu. Sekarang serba ada ya, mau apa-apa tinggal pesan pakai handphone segala macam, sehingga aktivitas fisik kita berkurang. Itu juga bisa menjadi faktor darah tinggi. Pikiran juga dok, pikiran. Oh, tentu pikiran. Apalagi kalau udah sampai dikejar-kejar pinjol. Aduh, iya betul. Itu pasti tensi naik gitu ya. Nah, ini yang paling sering, yaitu merokok. Merokok itu juga faktor salah satu yang menyebabkan tekanan darah tinggi gitu ya. Karena zat nikotinnya itu membuat pembuluh darah itu menjadi kaku, nggak elastis lagi, sehingga tensi akan cenderung lebih tinggi gitu loh. Jadi banyak hal sebenarnya yang dapat menyebabkan hipertensi, tapi sebenarnya bisa dicegah atau dimodifikasi. Kalau dia udah pernah hipertensi, membuat normal lagi, bisa kan? Nah, bisa. Jadi kita nanti setelah kita diagnosis, ya kita tentukan apakah ini perlu hanya pengendalian pola hidup sehat, ataukah perlu langsung diberikan obat atau terapi. Nah, dalam perjalanannya nanti bisa kita evaluasi secara berkala. Bisa kontrol ke dokternya, bisa per bulan tergantung tingkat keparahannya. Sebulan kita cek, kalau misalkan ternyata belum membaik, mungkin perlu kita kasih obat. Atau obatnya, dosisnya perlu kita sesuaikan gitu. Nanti kita akan lihat secara perlahan-lahan bagaimana kalau misalkan sudah terkontrol, obat-obatan yang tadi kita berikan itu bisa kita mulai modifikasi, bisa kita kurangi gitu ya. Dan mungkin pada kesempatan kali ini juga saya ingin menjelaskan, karena yang ada di masyarakat itu selalu berpikir bahwa wah, saya hipertensi, saya harus minum obat seumur hidup. Dan saya takut ginjal saya nanti rusak. Ini mitos yang membahayakan, karena justru banyak pasien yang kemudian memilih untuk menghentikan obat hipertensinya, itu justru datang ke kita itu dalam kondisi gagal ginjal. Karena hipertensi itu sendiri menyerang ginjal gitu. Jadi kalau kita nggak minum obatnya, justru kita membiarkan hipertensi itu dalam tanda kutip menggerogoti ginjal untuk menjadi lebih parah. Walaupun hari-hari tensi ini sudah normal, tetap harus kita minum juga tuh. Nah, jadi dalam hipertensi itu kita mengenal istilah hipertensi terkontrol. Ya, jadi target kita sebagai dokter dan pasien itu mencapai bagaimana supaya hipertensi itu terkontrol gitu ya. Nah, kita akan lihat gitu. Perkembangannya. Kalau memang tadinya dengan 3 obat, ya ternyata hipertensi bagus, kita kurangi, kemudian kita kurangi gitu ya. Itu tadi namanya modifikasi. Modifikasi pemberian terapinya gitu ya. Nah, terkait tadi ya, jadi sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa dengan kita mengambil pilihan tidak memberikan terapi pada pasien dengan hipertensi, justru malah menyebabkan gangguan ginjal. Nah, dokter pun nanti dalam memberikan obat tentu akan mempertimbangkan dan akan mengevaluasi fungsi ginjal, sehingga obat-obatan yang diberikan oleh dokter untuk menurunkan tekanan darah tersebut itu dicari yang paling aman gitu. Jadi jangan takut gitu ya. Intinya gini sih, memang harus sering-sering kontrol ya dok ya. Biar tahu ya. Kalau rasa-rasa badan nih, misalnya saya pernah hipertensi terus rasa badan kayaknya enggak nih, enteng gitu. Boleh nggak kayak gitu dok? Ya. Jadi kita itu dalam melakukan pengecekan sesuatu itu harus menggunakan data yang objektif. Ya. Jangan kira-kira ya. Jadi kan ada yang namanya data subjektif, ada yang namanya data objektif. Mungkin
perasaan kita tidak ada keluhan itu merupakan data subjektif dari diri kita. Sedangkan data objektifnya yaitu dengan melakukan pengukuran tekanan darah. Jadi jangan yang sering salah kaprah di masyarakat itu minum obat tensi kalau ada keluhan saja, gitu. Justru itu tidak dibenarkan. Malah gitu tidak dibenarkan. Jadi nggak perlu khawatir dengan mitos yang bilang nanti malah jadi gagal ginjal ya? Iya, itu. Baik dok. Dok, tadi dokter sempat singgung di awal tadi, hipertensi ini bisa jadi serangan jantung, lain-lain ya. Kenapa bisa begitu? Dia nggak kejadiannya nggak cuma satu, tapi banyak, bisa ke kaki, bisa kemana-mana. Kok bisa gitu sih dok? Ya, jadi itu kenapa balik lagi ya, kita sebagai dokter itu tidak hanya dokter spesialis jantung, tapi juga dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darah ya. Jadi yang namanya hipertensi, tekanan darah tinggi itu adalah tekanan dari darah yang ada di pembuluh darah, gitu ya. Biasanya kita hitung tekanan darah di sini, di daerah lengan atas sini atau di arteri brachialis ini. Ya, jadi tekanannya kita ukur. Nah, pembuluh darah ini itu bercabang kemana-mana. Ada di otak, menyebar ke seluruh tubuh, ada di jantung, ada di kaki, ada di ginjal. Sehingga kerusakan yang terjadi biasanya di salah satu pembuluh darah, misalkan di jantung, itu juga terjadi bersama-sama juga di otak, di ginjal gitu. Sehingga tergantung nih mana duluan yang lebih parah. Kalau misalkan yang parah duluan itu adalah di jantung koroner, di pembuluh darah koronernya, ya akan terjadi serangan jantung. Gitu. Makanya biasanya kenapa sih kita perlu pemeriksaan yang cukup banyak, ya karena proses patofisiologi atau proses perubahan pembuluh darah dari yang normal menjadi nggak normal itu berjalan secara paralel, tidak hanya di pembuluh darah jantung saja, ya sehingga perlu kita cek otaknya bagaimana, ginjalnya bagaimana, gitu loh, sehingga obat-obatan yang kita berikan juga tidak hanya 1-2 target organ tertentu, tapi keseluruhan organ yang kita identifikasi juga mengalami gangguan, gitu. Sehingga biasanya kalau memang sakit hipertensinya sudah berat, sudah terkena di berbagai organ, biasanya kita sebagai dokter jantung juga mengkonsultasikan ke bagian misalkan saraf, ke bagian penyakit dalam. Kalau misalkan ditemukan adanya stroke atau gejala stroke, atau misalkan gangguan ginjal gitu ya. Jadi kita untuk menata laksanai hipertensi atau darah tinggi yang berat ini, kita itu sebagai tim. Jadi hipertensi ini perlu kita kelola secara bersama-sama. Nah, nanti kalau kondisinya sudah stabil, sudah baik, bisa kita kembalikan ke fasilitas kesehatan awalnya, vaskes awalnya, bisa ke puskesmas. Kalau untuk kontrol aja gitu ya. Untuk kontrol, kalau memang sudah stabil gitu. Jadi kita nggak bisa unjuk gigi jadi superhero nih, nangani sendiri gitu. Kita harus menjadi super tim. Bagaimana kita mengelola hipertensi ini secara bersama-sama, tergantung derajat beratnya hipertensi yang sudah terjadi ini. Gitu. Kalau di masyarakat umum itu, ya awam tuh mereka mengidentikan, termasuk saya nih dok, karena kejadian dengan orang tua saya sendiri, hipertensi dengan stroke. Hipertensi dengan stroke, identiknya hanya itu loh taunya. Ternyata bisa menyerang jantung dan lain-lain. Nah, sekarang kalau kita bahas tentang stroke, dok, kenapa dia sebelah badannya? Nah, itu apa yang terjadi kalau bisa begitu? Ya, jadi stroke itu kita ketahui kan terjadi di pembuluh darah otak. Ya, pembuluh darah otak itu di otak ini dibagi dua ternyata, ya. Jadi ada otak kanan dan otak kiri, nah gitu. Nah, persarapannya ya, kalau dia terkenanya di otak kanan, jadi ada suatu persilangan di batang otak itu yang mengakibatkan satu sisi saja, gitu. Memang khasnya stroke itu begitu biasanya, ya. Biasanya itu karena dari anatomis, dari Allah menciptakan kita, otak itu secara umum dibagi dua, otak kanan dan otak kiri, gitu. Sehingga tidak terjadi di kedua sisinya, gitu. Pada suatu pasien mungkin, tapi jarang ya, tapi sebagian besar itu satu sisi. Jadi misalkan otak kanan yang terkena, biasanya gangguan geraknya malah di kiri, motorik maupun sensoriknya itu di kiri, gitu. Jadi memang secara anatomis atau secara strukturnya seperti itu.
Terus gini dok, kalau udah stroke, apakah masih bisa sembuh normal? Nah, ya ini saya coba menjawab ya, tapi mungkin kapasitas yang lebih tepat dokter saraf tentunya ya. Tapi secara umum saya jawab ya, penyakit apapun ya, baik itu stroke, baik itu serangan jantung gitu ya, harapan untuk sembuh itu selalu ada. Gitu. Harapan sembuh itu selalu ada. Itulah kita harus berterima kasih pada pendahulu-pendahulu kita, para peneliti-peneliti, karena yang namanya ilmu di bidang kedokteran itu selalu berkembang ya. Setiap hari kita disuguhkan oleh jurnal-jurnal penelitian terbaru ya, trial-trial terbaru, sehingga kita semakin ke depan semakin optimis. Ya. Nah, yang perlu diketahui bagi masyarakat gitu ya, tentu ya penyakit stroke itu dapat diobati tergantung seberapa berat. Maka dari itu, nah ini saya mengulang lagi ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kalau kita datang sudah kondisi yang parah, apalagi stroke-nya itu sangat luas, tentu kemungkinan sembuhnya lebih kecil dibanding dengan stroke yang ringan gitu. Terus dok, kalau ada yang bilang juga nih, kalau dia, kan ada stroke ringan ya dok ya, stroke ringan seperti contohnya lah kasus orang tua saya, dia pertama tuh kenanya di mulut, jadi mulutnya mencong, sembuh. Stroke lagi yang kedua kenanya di mata, jereng matanya, dan yang ketiga nggak tertolong. Apakah benar kalau udah stroke ketiga itu nggak tertolong? Ya, makanya penting bagi kita, apalagi kalau kebetulan mertua saya juga seperti itu, kena serangan stroke pertama dan stroke kedua gitu. Biasanya stroke yang selanjutnya itu lebih berat dibanding stroke pertama biasanya. Maka dari itu, kalau teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, masyarakat Lampung terkena penyakit stroke harus kontrol gitu ya, harus kontrol karena kita ingin menyelamatkan satu daerah yang terkena stroke itu biar nggak memberat. Terus yang kedua, daerah lain ya itu tidak menjadi ikut terkena gitu. Emang bisa ya? Bisa. Gitu. Kalau nggak ditangani, misalkan kan penyebab stroke tadi kita bicara hipertensi, meskipun banyak sekali penyebabnya, termasuk juga kolesterol tinggi, kencing manis dan lain sebagainya. Ya. Kalau misalkan kita bicara tentang hipertensi, dengan kita membiarkan tensi tetap tinggi, maka daerah yang mengalami gangguan di otak itu maka akan meluas gitu. Sehingga perlu kita kontrol tekanan darahnya tersebut gitu. Terus gini, kalau orang katanya hipertensi, nah ini yang kasihan tuh yang mereka nggak berasa ya dok, tiba-tiba pas mau jalan oleng gitu, tapi nggak ngerasa pusing dan lain-lain. Bahkan ada yang pecah pembuluh darah. Kalau udah pecah pembuluh darah katanya udah nggak tertolong lagi. Itu gimana sih dok penjelasannya? Ya. Jadi stroke itu ada dua secara umum, ya, stroke sumbatan dan stroke perdarahan. Ya. Memang secara umum ya lebih menyebab kematian itu adalah stroke perdarahan. Jadi stroke perdarahan itu bayangin bahwa otak ya ini dialirin pembuluh darah. Kemudian pembuluh darahnya itu pecah. Artinya apa? Adanya ekstravasasi atau keluarnya darah ke daerah otak. Nah, kita ketahui sekarang kepala kita ini kan keras ya. Kepala kita ini keras. Sehingga ya kalau kita alirkan aliran darah yang keluar di jaringan itu, maka volumenya kan akan meningkat. Sedangkan ruangan otak itu segitu-segitu aja. Ya. Jadinya apa? Akibatnya tekanan di dalam otak itu meningkat. Ini seperti meledak gitu dok ya? Jadi ini ada ruangan, kemudian ada darah yang terus mengalir, dan mengalirnya itu kan cepat ya, aliran darah itu. Maka tekanan di dalam otak ini akan meningkat. Akhirnya apa? Menekan seluruh organ-organ otak yang vital itu. Gitu ya. Bahaya. Saya serem banget bayanginnya ya. Iya. Makanya kalau kita udah bicara kuratif pengobatan, itu aspeknya jadi lebih dalam tanda kutip ribet gitu, lebih susah dibanding kita bicara tentang aspek promotif dan preventif gitu ya. Jadi nanti mungkin pada kesempatan lain mungkin ada hari stroke sedunia juga kan. Nanti bisa undang teman-teman sejawat dari bagian saraf. Jatuhnya tanggal berapa tuh? Saya lupa tanggalnya berapa. Mungkin nanti teman-teman saraf yang bisa mengedukasi lebih jelas. Kalau udah stroke larinya ke saraf, ke dokter saraf ya dok ya. Dok, gini, kembali ke tema. Ukur tekanan darah secara akurat, kendalikan untuk
hidup sehat dan lama. Artinya kalau kita sering atau rajin mengukur tekanan darah itu bisa memperpanjang hidup ya. Ya. Tahapannya yang benar tuh gimana, Dok? Iya. Nah ini mungkin poin pentingnya pada diskusi kita kali ini ya. Jadi apakah perlunya kita melakukan pengukuran tekanan darah? Ternyata banyak sekali jurnal penelitian meta-analisis yang sudah dilakukan dengan kita melakukan pengukuran tekanan darah ya sendiri atau bahasanya home blood pressure monitoring atau pengukuran tekanan darah di rumah ya, itu dilakukan ternyata banyak manfaatnya. Misalkan apa? Satu, darah akan jadi lebih terkontrol gitu karena kita punya datanya. Terus yang kedua, pengobatan jadi lebih efektif karena kita bisa menyesuaikan dosis dan juga menyesuaikan terapi dengan adanya pengukuran tekanan darah. Nah, terus bagaimana sih caranya kita melakukan pengukuran tekanan darah? Nah, jadi sebenarnya nggak susah ya. Dulu mungkin yang bisa melakukan pengukuran ini adalah teman-teman medis, baik itu dokter, baik itu perawat, bidan lah bisa juga, bidan gitu ya. Sekarang masyarakat umum sudah bisa. Kenapa? Karena dulu ya kita pakai alatnya ya, tensimeternya itu yang masih manual gitu ya. Yang gini-gini ya, tensimeter dan kita butuh stetoskop. Sekarang sudah banyak dijual di pasaran, mulai yang harganya mungkin relatif murah atau yang relatif mahal itu ada, tinggal dipilih sesuai kemampuan kita. Itu yang secara otomatis. Ya, itu sangat memudahkan. Tapi tingkat keakuratannya gimana, Dok? Nah, tentu setiap alat itu harus kita lakukan kalibrasi namanya. Ya, kalibrasi itu namanya pengecekan. Ya, ketika memang kalibrasinya baik, pengecekannya baik, ya tentu dengan menggunakan pengukuran tensi yang otomatis itu akan hasilnya akurat juga, gitu ya. Jadi jangan takut. Jadi harus berulang-ulang lah gitu ya. Nah, ini saya kasih tahu step by stepnya ya. Ya, untuk yang menyaksikan mungkin bisa catat-catat nih ya tentang step by stepnya ya. Jadi pertama itu tahap pemeriksaan, kedua itu mohon maaf, yang pertama itu tahap persiapan, yang kedua itu tahap pemeriksaan, yang ketiga itu adalah tahap interpretasi dan konsultasi. Saya membaginya 3 itu supaya teman-teman di rumah mudah untuk mengingat. Apa tahap persiapan yang harus dilakukan sebelum kita lakukan pemeriksaan tekanan darah? Yang pertama, 30 menit sebelum dilakukan pemeriksaan, kita nggak boleh habis olahraga. Jadi 30 menit harus kita sudah berhenti misalkan olahraga. Terus yang kedua, tidak boleh merokok. Karena itu mempengaruhi. Sebelum 30 menit? 30 menit sebelum kita cek. Kemudian apa lagi? Tidak boleh minum kopi. Yang terakhir, yang keempat, tidak minum alkohol. Jadi 30 menit sebelum pemeriksaan itu tidak boleh. Nah, kemudian 5 menit sebelum menjelang pemeriksaan kita harus rileks. Nggak boleh tegang. Jadi nggak boleh habis ribut sama pasangannya langsung ditensi. Langsung diagnosisnya hipertensi pasti ya. Pasti tinggi itu ya. Jadi harus istirahat dulu 5 menit. Relax, terus duduk santai, nggak boleh berbicara. Karena berbicara itu juga mempengaruhi tekanan darah. Kita kan tadi judulnya kita mau melakukan pemeriksaan yang akurat. Ya, jangan sampai dilakukan pemeriksaan nggak akurat, malahan nanti menyesatkan gitu ya. Nah, setelah 30 menit, 5 menit, kemudian pada saat pemeriksaan. Nah, pemeriksaan itu kita nggak boleh sambil berdiri. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Kita harus posisi duduk, rileks, santai, ya. Jadi bagaimana posisinya? Kita harus nyender ya? Di kursi, kemudian lengan yang ingin kita lakukan pemeriksaan kita taruh di meja. Mau ditatakin ya? Ditatakin. Nggak boleh tensi berdiri seperti ini, gitu ya. Ditatakin seperti ini, ya. Kemudian ya setelah kita taruh tangan kita di sini, kaki juga mempengaruhi. Kaki nggak boleh bersilang. Nah, jadi kaki harus lurus dan telapak kaki harus menyentuh lantai. Nggak boleh ngayun-ngayun. Gitu. Itu dari sisi postur tubuh ya untuk mendapatkan hasil yang akurat. Ya. Kemudian kita menggunakan alat namanya tensimeter, ya itu ada manset namanya. Manset itu yang dikalungkan yang di lengan. Itu ya? Ya.
itu harus ukurannya sesuai dengan ukuran lengan kita. Jangan untuk yang anak kita pakai untuk dewasa ataupun sebaliknya, karena nanti hasilnya kan tidak valid. Ya, kita taruh sekitar 2 jari di atas siku sini, ya, di atas pergelangan gitu ya. Kita taruh, kita kencangkan dengan pas ya. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan, posisi kita tidak boleh bicara. Ya, harus diam, kemudian dipencet tombol untuk dilakukan tekanan darah ya, diam. Kemudian kita ikuti, kalau sudah selesai baru kita lihat hasilnya. Dan itu coba berkali-kali ya, sama apa enggak gitu ya? Yang dianjurkan adalah minimal 2 kali dalam jeda 1 menit. Jadi setelah kita dapatkan hasil, kita catat nih ya, maka saya itu selalu menganjurkan ke pasien ya, nggak usah susah-susah gitu. Selembar kertas, tulis tanggal, tulis pemeriksaan pagi dan malam. Karena kita dianjurkan melakukan pemeriksaannya pagi sebelum minum obat dan malam sebelum tidur. Ya, buat tabel simpel aja ya. Kemudian tanggal, misalkan sekarang tanggal berapa ini? 21 ya? 22. 21. 21. Oh ya, 21. Nah, 21 kita lihat pagi, tulis angka 1 dan 2. Yang pertama 1 itu adalah pengukuran pertama, terus yang kedua itu adalah pengukuran yang kedua. Karena kita setiap mengukur harus 2 kali gitu ya. Nah, yang kedua juga sama, setelah 1 menit, kemudian kita pencet tombolnya lagi untuk dilakukan pemeriksaan tekanan darah gitu ya. Nah, baru kita lihat hasilnya gitu ya. Nanti kita bisa rata-rata berapa hasilnya gitu ya. Dilakukan pagi, ingat, sebelum minum obat ya, dan malam sebelum tidur ya. Nah, itu istilahnya raport tuh, kalau misalkan untuk penderita hipertensi itu dibawa ke dokter. Dok, ini nih sudah saya ukur dalam sebulan ini pas kontrol. Nah, dokter akan melihat grafiknya bagaimana, apakah tekanan darahnya sudah terkontrol ataukah belum. Manfaatnya apa? Dokter jadi lebih percaya diri lagi untuk memberikan obat, menyesuaikan dosisnya ataupun menambah atau mengurangi obatnya. Itu kenapa pada akhirnya akan membuat hidup kita lebih panjang gitu, karena kita benar-benar bisa mengendalikan tekanan darah secara akurat ya. Jadi Bapak Ibu semua yang menyaksikan siaran ini, sisihkan ya sebagian pendapatan kita ya, yang tadinya buat pesan GoFood atau yang lainnya. Nggak mahal kok, sekarang harga-harga itu nggak mahal, tensi itu ya, apapun mereknya ya, beli taruh di rumah ya. Nah, dok, saya kan nggak punya hipertensi, apakah saya perlu? Ya. Jadi balik lagi bahwa dalam hal prevensi atau pencegahan kita itu selalu bisa melakukan di beberapa titik. Kalau kita belum punya tekanan darah, kita lakukan pemeriksaan tekanan darah. Manfaatnya apa? Kita bisa jadi tahu kita punya darah tinggi atau enggak. Gitu. Kalau yang pakai sudah punya darah tinggi, kita lakukan tekanan darah, manfaatnya kita bisa mengetahui sejauh mana terapi yang kita berikan sudah efektif atau tidak gitu. Sehingga walaupun belum punya tekanan darah tinggi, apalagi sebenarnya dianjurkan untuk yang usia di atas 18 tahun itu sudah mulai melakukan pengecekan. Harus rutin ya. Sudah mulai dilakukan pengecekan di atas 18 tahun. Udah banget ya, Dok, udah mulai ya. Kenapa? Karena pembuluh darah kita ya itu mengalami perubahan itu sebenarnya sejak dini, sejak dilahirkan itu selalu berubah-berubah. Dan di atas 18 tahun ya perubahan itu sudah harus mulai dimonitor pembuluh darah apakah sudah ada hipertensi atau tidak gitu. Jadi membuat Gen Z nih ya yang masih muda-muda gitu, kita juga harus junk food termasuk. Nah, itu nggak boleh disarankan. Nah, itu termasuk bisa memicu. Bisa karena juga ya? Junk food apalagi yang tinggi garam. Biasanya kan junk food itu isinya garam, asin-asin, dan daging-daging merah. Nah, itu tidak dianjurkan. Justru kita dianjurkannya pola hidup sehat dalam bidang makanan atau gizinya itu adalah perbanyak makan buah, sayur. Ya, kalau kita butuh protein disarankan itu dari ikan. Ya, jadi
hindari yang dari daging-daging merah terlalu banyak. Bukan berarti nggak boleh loh, tapi harus dikontrol. Secukupnya aja lah. Iya, gitu, betul, ya. secukupnya. Oke, Dok. Kalau mereka yang pernah kena stroke nih, terus sembuh sehat, bisa kena lagi nggak? Oh, bisa. Maka dari itu gini, setiap dokter ya menemui suatu penyakit, dokter akan men-tracing faktor resiko apa nih yang dia punya. Misalkan pada kasus ini adalah stroke. Stroke itu faktor resikonya apa? Satu, misalkan darah tinggi. Kedua, kencing manis. Ketiga, kolesterol tinggi. Ya, keempat, merokok misalkan. Kelima, obesitas gitu ya. Nah, 5 ini pada saat pasien ini sudah sembuh, dikontrol nggak? Iya. Ya. Kalau misalkan ternyata Dilepas cuma aja tekanan lagi. darahnya aja yang dikontrol, ternyata gulanya tinggi, obesitasnya nggak ditangani, masih ngerokok gitu ya, ya pasti akan kembali stroke-nya gitu ya. Jadi stroke itu tidak hanya karena hipertensi, tapi dia banyak. bersinggungan dengan yang lain juga ya, Dok? Gitu. Oke. Ini sebenarnya menarik banget loh. Dok, bener nggak kalau usia, ada di usia tertentu, tadi dokter bilang ya, kalau yang tensinya 140 itu termasuk normal ya. Kalau udah 140 di atas baru dia hipertensi, betul nggak, Dok? Iya. Tapi tergantung usia nggak? Ya, jadi dengan bertambahnya usia, tadi saya bilang bahwa proses aterosklerosis, proses kekakuan dari pembuluh darah itu juga akan bertambah. Sehingga memang ada sedikit perbedaan ya toleransi kita terhadap tekanan darah berdasarkan usia. Jadi semakin usianya tinggi, misalkan di atas 60 tahun, memang kita tidak terlalu agresif untuk menurunkan tekanan darah sebagaimana yang usianya muda gitu ya. Misalkan udah 80 tahun, mungkin dengan di bawah 150 saja sudah cukup gitu. Beda dengan yang masih muda, kita lebih agresif lagi gitu. Jadi memang ada pengaruhnya karena perubahan fisik seseorang itu berdasarkan usia itu memang terjadi. Gitu. Ya. Dok, tadi di awal dokter bilang lebih baik kita aware sejak dini ya. Nah, supaya tidak mengalami hipertensi, perlu adanya pola hidup yang benar-benar mendukung supaya tidak terjadinya hipertensi. Pola hidup yang sehat seperti apa, Dok? Ya, mungkin ini juga bisa kembali keluarin catatannya ya. Iya. Untuk dicatat kembali. Jadi pola hidup sehat itu dampaknya sangat baik bagi tubuh, gitu ya. Karena dengan kita melakukan pola hidup sehat, kita dapat mencegah darah tinggi. Ya, apa aja? Yang pertama, kurangi asupan garam. Gitu itu ya. benar ya, Dok, ya, asupan garam itu Iya, karena garam itu sifatnya dia menarik cairan. Sehingga terus, Dok, jenis-jenis garam tuh kan beda merek, beda warna gitu-gitu, ngaruh nggak sih, Dok? Ya. Yang benar yang mana, yang bagus yang putih apa agak gelap? Kalau soal warna saya kurang tahu juga ya pengaruhnya. Ya, tapi yang pasti kita dibatasi ya penggunaan garam itu maksimal 1 sendok teh sehari. Ya, gitu. Jadi kita harus takar. Kalau di rumah, memang lebih baik kita makan di rumah ya, karena kita bisa takar ya. Jadi sehari maksimal 1 sendok teh itu terkait garam. Terus apa lagi, Dok? Yang kedua, olahraga. Nah, ini sekaligus untuk mengingatkan kita semua nih pentingnya akan olahraga. Olahraga ringan aja lah, Dok ya. Ya, jadi olahraga itu sebenarnya nggak usah yang berat-berat, harus keringatnya gobios banyak itu enggak. Jadi olahraga yang disarankan oleh WHO ya itu 5 kali minimal dalam 1 minggu dan waktunya nggak lama-lama, cukup 30 menit. Ya, kita kan punya 24 jam dalam sehari, menyisihkan waktu 30 menit aja, mengambil porsi misalkan main Instagram, main Facebook dan yang lainnya, 30 menit saja olahraga gitu ya. Terus? Jadi 30 menit 5 kali dalam seminggu minimal anjuran bentuknya dari WHO. Bentuknya terserah kita lah. Nah, bentuknya tentu perlu dikondisikan kita masing-masing. Nggak mungkin yang sudah usia tua, gitu. 60, kita ajak sprint. Nggak gitu ya. Nah,
kita sesuaikan dengan kemampuan. Misalkan kita ada sakit kaki, misalnya radang sendi untuk yang udah tua nih biasanya. Kita ganti misalkan dari yang lari jadi misalkan sepeda santai yang statis atau berenang yang tidak menggunakan beban gitu ya. Jadi kita pilih sesuai dengan kapasitas dan kemampuan diri kita. Jogging juga bagus ya, Dok? Bagus. Nah, itu. Jadi tapi kalau untuk teman-teman atau masyarakat yang punya sakit, ya misalkan jantung, stroke, mungkin perlu konsultasi dulu terkait anjuran olahraga apa yang lebih dipilih gitu ya. Nah, satu kita udah bahas garam, olahraga. Terus yang ketiga adalah rokok. Hindari. Stop. Bukan hanya dihindari. Rokok ini tidak hanya ya menjangkit pada perokok itu sendiri, tapi perokok pasif yang ada di lingkungan juga terkena, anak, istri dan lain sebagainya. Sehingga ya ini sekali lagi teman-teman bahwa sebisa mungkin kita harus menghentikan rokok, baik itu yang konvensional ataupun yang elektrik seperti vape, itu juga tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan ya. Terus yang keempat ya, yaitu berat badan. Nah, berat badan ini juga mempengaruhi darah tinggi ya. Jadi ya kita coba ukur lingkar pinggang kita. Kalau untuk laki-laki targetnya harus di bawah 90 cm. Kalau yang perempuan kurang dari 80 cm gitu ya. Itu gampangnya untuk menilai berat kita, bobot kita ini berlebih atau enggak. Atau kalau yang lebih spesifik kita hitung yang namanya indeks massa tubuh atau IMT ya. Nanti kita hitung berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Nanti ada kita masuk ke dalam overweight, normal atau obesitas gitu ya. Tadi kita sudah bahas 4 berat badan. Terus yang kelima, makan makanan. Nah, ini ya. Makan makanan apa yang dianjurkan untuk menghindari hipertensi, yaitu makan makanan yang kaya akan serat dan nutrisi gitu ya. Sehingga kenapa kita disarankan untuk makan buah dan sayur. Dan kita harus mensubstitusi ya pilihan kita dalam asupan protein yang tadinya dari daging merah yang banyak juga lemak-lemaknya, kita ganti misalkan dengan ikan atau dengan unggas gitu, sehingga asupan kita terhadap lemak tidak berlebihan gitu ya. Jadi ingat 5 hal tadi ya. Kurangi garam, olahraga, teratur, tidak merokok, mengurangi berat badan normal, sama makanan yang kaya serat dan nutrisi dari sayur dan buah-buahan, hindari yang daging-daging merah. Jadi kalau 5 itu kita pegang ya, insya Allah ikhtiar kita untuk mencapai tekanan darah yang baik itu akan tercapai. Dan bisa hidup lebih lama. Hidup lebih lama dan lebih sehat. Dok, gitu. Sebelum kita tutup, Dok, ada cara-cara tradisional yang dilakukan untuk menurunkan tekanan darah, ya. Rebus daun inilah, rebus itulah. Itu disarankan nggak sebenarnya? Ya, jadi ada beberapa penelitian terkait dengan pendekatan tradisional seperti itu gitu ya. Tapi memang tidak semuanya benar gitu ya. Yang informasi atau literatur yang ada itu terkait mentimun. Nah, kalau mentimun itu ada beberapa literatur yang memang menunjukkan adanya manfaat untuk mengendalikan tekanan darah. Tapi tidak semua itu bermanfaat. Jadi dan saya juga tidak hafal apa aja semua yang mengkudu salah satunya tuh. Yang lain-lain itu perlu kita cari jurnal. Sekarang kan sudah banyak sekali akses ya. Iya, betul. Jadi seringnya itu banyak di grup-grup WhatsApp tuh ya. Di grup WhatsApp keluarga gitu kan, sebaran-sebaran informasi harus makan ini, makan itu. Sebaiknya kita konfirmasi, coba kita cari literaturnya. Kalau memang terbukti secara penelitian secara ilmiah baru kita boleh menggunakan. Mungkin itu. Baiklah, komplit ini penjelasannya. Mudah-mudahan ini semua pemirsa yang menyimak program ini saat ini untuk podcast kita kali ini jadi lebih paham ya, lebih paham tentang bagaimana menjaga supaya darah kita tetap normal, terus menjaga pola hidup yang biasanya makan. Tapi memang kalau makan tuh kalau garamnya kurang tuh memang kurang sedap hidup sebetulnya. Iya, tapi untuk kesehatan kita dan bisa hidup, kan pengen hidup lebih lama kan, dikurangin garamnya.
Terima kasih dokter Iya. untuk waktunya. Dr. Sigit Pratama Justisia Nasruddin, spesialis jantung dan pembuluh darah. VIHA Mas. VIHA itu apa dok? VIHA itu ya Terkait dengan itu juga ya? jantung, di bidang jantung. Oke. Jadi. Tema kita hari ini adalah ukur tekanan darah secara akurat, kendalikan untuk hidup sehat dan lama. Terima kasih pemirsa kebersamaannya. Terima kasih sekali lagi dokter. Terima kasih juga untuk IDI, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Lampung yang sudah bekerja sama sehingga setiap minggu bisa ngobrol dengan dokter dengan tema-tema yang luar biasa yang memang sangat dibutuhkan penjelasannya, pencerahannya oleh masyarakat. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaannya. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Dok. Terima kasih. Sama-sama.